Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang Karl Marx, bagaimana pemikiran Karl Marx dan apa hubungannya dengan cultural studies gitu ya. Baik, ini adalah gambarnya Karl Marx ya, fotonya Karl Marx. Jadi memang dia hidup ketika zaman bahwa orang berjambang dan berkumis itu dianggap ganteng gitu ya. Jadi profilnya Karl Marx ini seperti ini. Ya, saya bacakan dulu biografi dari Karl Marx. Jadi Karl Marx itu lahir di Treves, sebuah kota kecil di Rhineland, Jerman, 5 Mei 1818 ya. Marx menerima pendidikan di Universitas Bonn, Berlin, Jena. Tapi pemikirannya yang radikal itu membuat Marx kemudian diusir dari Jerman, kemudian dia hijrah menuju Paris, kemudian dia banyak berhubungan dengan pemikir-pemikir sosialis Prancis, kemudian dia ke Brussels dan kemudian berakhir di London. Ya, jadi pada tahun 1843 Marx sempat menikah dengan Jenny von Westphalen, seorang putri pejabat tinggi pemerintah setempat ya. Kemudian dia meninggal pada 1883 di London. Jadi Karl Marx itu hidup antara tahun 1818 sampai dengan 1883. Dia merupakan orang Jerman yang melihat adanya sistem penghisapan dalam kapitalisme gitu ya. Seperti kita tahu ya, kapitalisme merupakan sebuah paham yang mengagung-agungkan tentang keberadaan materi gitu ya, materi. Nah, si Marx berpikir bahwa kapitalisme gitu ya itu adalah sebuah sistem penghisapan. Jadi Marx ini diilhami dari filsafat Verbah tentang keterasingan ya. Pemikirannya Karl Marx kan juga tentang keterasingan ya, alienasi ya. Nah, sebenarnya Karl Marx ini terinspirasi oleh filsafatnya Verbah ya, tentang Tuhan ya. Jadi Verbah ini punya pemikiran tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah ciptaan manusia, kata Verbah ya. Jadi manusia itu bukan ciptaan Tuhan, tapi Tuhan itu ciptaan manusia. Jadi manusia yang membayangkan, memikirkan bahwa ia adalah makhluk yang diciptakan oleh makhluk yang lebih besar lagi. Tapi sebenarnya Tuhan itu tidak ada gitu ya, menurut Verbah. Jadi sebenarnya agama itu merupakan ciptaan, karangan atau proyeksi daripada manusia. Tuhan, malaikat, surga, neraka hanya tidak memiliki kenyataan sendiri, tapi merupakan gambaran-gambaran yang dibuat oleh manusia. Ya, tapi manusia lupa ya, bahwa sebenarnya itu adalah ciptaan mereka sendiri. Ya, jadi manusia amat terkesan dengan ciptaan mereka sehingga menganggap bahwa ciptaannya itu adalah sesuatu yang betul-betul terjadi ya, sesuatu yang amat sempurna itu betul-betul terjadi. Tapi sebenarnya itu tidak ada ya. Jadi manusia tuh terasing dengan dirinya sendiri, dia nggak paham gitu ya, dan dia memikirkan sebuah makhluk yang sangat besar, yaitu menurut Verbah. Nah, Marx ini terinspirasi oleh pikiran Verbah tentang keterasingan. Ya, bedanya ya, kalau Marx ini tidak berpikir tentang Tuhan, tapi dia berpikir tentang material. Gitu. Nah, karena manusia menjadi takut ya, dan menyembah realitas Tuhan, manusia justru mengharap berkah darinya. Disinilah Verbah kemudian melihat bahwa agama itu mengasingkan diri mereka ya, dari manusia sendiri. Jadi manusia tidak lagi melihat potensi-potensi yang perlu direalisasikan. Manusia hanya semata-mata mengharap dari Tuhan. Ini pemikiran daripada Verbah gitu. Nah, inspirasi ini kemudian yang membuat Karl Marx ya menjadi terfikirkan tentang keterasingan itu ya. Jadi bagi Marx bahwa keterasingan manusia dari agama itu bukan dasar daripada keterasingan itu sendiri, melainkan keterasingan itu merupakan pelarian manusia dan ungkapan daripada penderitaan yang amat dalam dan protes terhadap penderitaan ya. Karena itu Marx berpendapat bahwa kritik bukan terhadap agama, tapi harus dilanjutkan dan diarahkan terhadap masyarakat ya. Nah, jadi titik tolaknya Marx itu dia berpikir tentang nilai kerja ya, bahwa nilai kerja itu, nilai barang itu tergantung pada jumlah buruh yang dikerjakan untuk memproduksi. Jadi semakin
banyaknya buruh, maka semakin mahal harga sebuah barang gitu. Nah, ini berlawanan dengan pemikiran Adam Smith ya, yang dikembangkan oleh David Ricardo. Jadi teori nilai kerja, jadi hanya manusia yang menghasilkan nilai suatu barang. Jadi manusia itu dia menghasilkan nilai suatu barang. Nilai suatu barang itu menurut Karl Marx itu ya diciptakan oleh manusia. Ya. Jadi nilai suatu barang itu ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang. Ya, tadi semakin banyak jumlah pekerjanya, harganya semakin mahal karena semakin rumit gitu, semakin banyak biayanya gitu. Jadi penjualan dan pembelian barang pada dasarnya itu merupakan prinsip tukar menukar usaha kerja yang sama nilainya ya. Jadi penjualan sama pembelian itu sebenarnya sama, cuma tukar-tukaran aja gitu. Kapitalisme itu menciptakan buruh yang terasing atau alienasi. Nah, jadi Karl Marx kemudian berpikir bahwa ketika semakin banyak buruh yang dipekerjakan maka harga semakin mahal gitu ya. Nah, ini akan menciptakan sebuah proses di mana buruh itu menjadi teralienasi ya atau terasing gitu. Jadi buruh itu di sebuah pabrik yang besar ya, dia berangkat pagi, pulangnya malam atau sore gitu ya. Pulang ke rumah dia sudah capek. Tidak sempat dia untuk mengurus dirinya, menyenangkan dirinya tuh nggak sempat karena sudah capek. Ketika hari libur misalkan gitu ya, dia mau liburan uangnya tidak cukup. Jadi dia merasa terasing dengan dirinya. Ya, dia merasa terasing dengan lingkungannya ya. Karena berangkat pagi, pulang sore atau pulang malam, dia terasing dengan lingkungannya gitu. Jadi terasing atau teralienasi ya. Bahkan dia terasing dengan barang-barang yang dia produksi sendiri. Contoh, misalkan pabrik sepatu sepatu Nike misalkan gitu ya. Harga sepatu Nike yang original berapa? Taruhlah misalkan harganya 1,5 juta gitu ya yang original. Dalam 1 bulan berapa hasil buruh membuat sepatu Nike? Pasti banyak ya, pasti banyak. Kenapa banyak ya? Karena mereka sudah terspesialisasi. Bagian misalkan jahit aja. Bagian misalkan yang mengelem saja. Bagian yang bikin pola saja. Bagian packing saja gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga ya dia tidak sempat untuk belajar hal-hal yang lain. Dia terasing lagi. Ya, itu jadi konsep itu ya membuat Marx berpikir bahwa kapitalisme gitu ya, industri-industri itu kemudian menciptakan sebuah keadaan yang dinamakan sebagai alienasi atau terasing bagi Marx. Ya. Jadi dari berproduksi ini contohnya ya. Karena tadi bagiannya tuh sudah spesifik sehingga menjadi tidak kreatif. Bagian motong saja, bagian bikin pola saja, bagian jahit saja gitu ya, dan seterusnya, sehingga mereka nggak sempat belajar hal-hal yang lain ya. Kemudian mengontrol dan membentuk lingkungannya, tapi pembagian kerjanya menjadi pembagian kerja sederhana atau monoton ya kan, itu saja monoton ya. Ada pembagian kerja tapi sebenarnya itu aja, bosen gitu ya, monoton. Bekerja hanya untuk sumber pendapatan, mereka tuh pendapatannya kecil. Coba tadi saya bilang misalkan mereka dalam 1 bulan mereka bisa menghasilkan banyak sekali, tapi sebenarnya berapa sih yang mereka dapatkan salary-nya atau gajinya? Taruh 1 bulan mereka bisa memproduksi ratusan sepatu gitu ya, satu buruhnya, tapi gaji mereka hanya UMR. Taruhlah misalkan UMR Surabaya 4 juta ya. Itu sudah habis uang itu untuk ngekos, bayar listrik gitu ya, makan sehari-hari ya, kemudian untuk misalkan beli pulsa dan lain sebagainya, itu habis ya uang segitu ya. Sedangkan mereka bisa memproduksi barang-barang yang mahal, tapi mereka sendiri dengan gaji 4 juta boro-boro mereka bisa membeli barang yang
mereka pegang tiap harinya gitu ya, habis nanti kalau mereka beli barang mahal gitu kan ya. Jadi pekerja itu hanya untuk sumber pendapatan ya, bekerja itu hanya untuk sumber pendapatan saja ya. Tidak ada masa pensiun pula untuk buruh-buruh ya. Jadi menghancurkan potensi kreatif, emosional, estetika, dan potensi intelektual. Gak pinter mereka. Bagaimana mereka akan belajar hal yang sudah tidak sempat, pulang tuh sudah capek. Hidup dimulai ketika pekerjaan berakhir. Ya, ketika pekerjaan berakhir, barulah mereka menjadi diri mereka sendiri. Kadang juga kalau sudah capek, tidur sampai di rumah gitu ya. Itu dari produksi. Kemudian buruh kehilangan kontrol atas produk yang dihasilkan. Tadi ya, kalau seniman itu kan bangga hasil karyanya tuh dihargai dengan harga yang mahal. Tapi buruh tidak. Buruh itu ya, dia tuh tidak punya tanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya karena semua tuh sudah tersistem. Semua itu menjadi milik perusahaan, bukan karya dia. Ya. Misalkan tadi pabrik sepatu, bukan dia yang bikin sepatu. Ya sudah ada yang, jadi nggak bisa mengklaim itu bikinan mereka karena kerjanya cuma jahit aja. Nah kalau nggak ada yang ngelem, nggak ada yang packing, nggak ada yang motong benang, kan tidak akan jadi kalau cuma jahit saja gitu kan. Jadi tidak bisa dianggap sebagai itu karya mereka pribadi. Kapitalis menghasilkan biaya yang serendah mungkin ya, kapitalis. Jadi produknya tuh kasar dan murah ya. Produksi banyak gak apa-apa, yang penting murah gitu. Beda dengan seniman yang dia bikin satu lukisan ya tidak akan diulang lagi, makanya harganya bisa tinggi gitu ya. Buruh bekerja semata-mata untuk mempertahankan hidup atau subsistensinya. Jadi nggak ada ceritanya buruh itu kemudian dia untuk eksistensi gitu ya, dia bekerja, nggak ada. Aktualisasi diri nggak ada. Dia bekerja ya untuk bertahan hidup. Karena kalau dia tidak bekerja, dia tidak akan kuat posisinya karena hanya buruh. Gitu ya. Nah, ini dia menerima upah hanya cukup untuk bertahan hidup. 1 bulan, kadang pun bisa berhutang karena nggak cukup. Ya. Standar tetap pada tingkat minimum. Nggak mungkin dia akan buruh beli mobil, wah, susah sekali tercapai kalau gajinya aja minimum ya. Upah minimum regional, berarti kan minim kan upahnya gitu ya. Buruh bekerja di bawah paksaan, terasing dari dirinya sendiri. Jadi dia nggak bebas, dia mau melakukan apa, semua sudah diatur ya. Jadi kebebasan dia selaku individu itu menghilang. Nah, hal inilah yang kemudian terfikirkan oleh Karl Marx tentang ini kalau dilanjutkan terus-menerus maka yang namanya adalah monopoli. Ya, jadi ada desakan monopoli dan konsentrasi ekonomi. Karena monopoli itu mendapat keuntungan yang sangat besar. Ya, bayangkan ketika sepatu itu laris manis, habis terbeli, yang kaya siapa? Yang kaya pemilik perusahaannya. Tapi buruh tetap digaji minimum regional tadi gitu kan. Saling bersaing mendapatkan untung. Desakan monopoli itu bersaing untuk mendapatkan untung. Jadi menghancurkan pihak yang kecil dan lemah. Pihak yang kalah ya, dan wanita menjadi buruh. Jadi menghancurkan pihak yang kecil dan lemah. Jadi yang kaya itu ya kaum borjuis itu, sedangkan kaum buruh atau kaum proletar itu kalah pasti ya. Mereka tidak punya pilihan karena harus bertahan hidup. Jadi mereka bekerja apapun itu ya. Dan pihak yang paling lemah itu adalah wanita. Ya, makanya lebih banyak wanita menjadi buruh gitu. Nah, jadi Marx berpikir bahwa orang tuh banyak yang benci monopoli. Kecenderungan menurunnya tingkat keuntungan ya. Jadi kapitalisme itu kemudian dia mengakumulasi keuntungannya, memperbanyak keuntungannya. Ya, dia bikin pabrik sepatu Nike misalkan, aslinya itu di mana aslinya Nike itu ya? Itu ya di luar lah, saya nggak tahu dari mana gitu ya. Nanti dia bikin pabrik di negara-negara yang upahnya murah buruhnya. Ya, dia bikin di Vietnam, di Filipina, di Thailand, di Indonesia gitu ya, yang upah buruhnya murah. Ya, tapi dia tetap jualnya mahal harga sepatunya.
Jadi dia mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Memperbanyak mesin meningkatkan pengangguran ya. Nanti kalau orang-orang itu sudah tidak efektif gitu ya, kemudian dia memperbanyak mesin-mesin. Nah, ini akan berdampak pada semakin banyaknya pengangguran ya. Kalau kita lihat saat ini misalkan security atau satpam ini sudah banyak digantikan oleh CCTV. Kemudian mandor, ya itu juga banyak berkurang karena diganti oleh CCTV. Ya. Kemudian mesin-mesin yang lain, ini juga sudah semakin banyak. Jadi mengurangi surplus tingkat keuntungan. Jadi karena apa? Kalau orang itu bisa protes, bisa minta setelah gaji segini, berarti dia tahun depan harus naik, tahun depan lagi harus naik. Kalau mesin kan diem, gitu. Nah inilah kemudian yang keuntungannya itu kemudian menjadi meningkat untuk si kapitalis. Ya. Kemudian apa hubungannya ya antara pemikirannya si Marx ya dengan cultural studies? Jadi sesuai dengan pemikiran Karl Marx tadi gitu ya, maka ini mengilhami pemikiran Karl Marx tadi ke dalam kajian budaya. Di mana kajian budaya ini kan melihat masyarakat industri kapitalis terbagi secara tidak seimbang menurut garis kelas, gender dan etnik. Jadi kalau tadi Marx berbicara tentang produksi gitu ya, tentang kelas ya, bahwa kemudian dari kapitalis tadi kemudian menciptakan kelas ya. Jadi ada kelas bourgeois dan kelas proletar gitu ya. Ada kelas kaya, ada kelas yang miskin, ada kelas yang berkuasa, ada yang dikuasai. Nah, ini tidak adil karena kelas-kelas yang menguasai, yang bourgeois gitu ya, yang orang kaya, ini mereka untung ya. Sedangkan kelas-kelas bawah ini terjajah gitu. Ya. Maka dari itu pemikiran Karl Marx adalah supaya adil tidak boleh ada kelas, maka harus ada revolusi. Ya, harus ada revolusi. Ya, jadi turunkan itu kaum bourgeois, turunkan bos-bos gitu ya, turunkan itu yang petinggi-petinggi itu. Jadi tidak ada itu, kemudian yang ada rakyat itu bersama-sama. Tidak ada bedanya antara kaya dan miskin. Jadi rebut kekuasaan kaum bourgeois itu gitu ya. Nah, pemikiran Karl Marx itu gitu ya, kemudian mengilhami pemikir-pemikir cultural studies ya. Jadi pemikir-pemikir ini ya, mereka berpikir bahwa untuk melakukan perubahan sosial ya, maka kita harus emansipatoris. Artinya bahwa kita tidak bisa diam-diam saja melihat ketidakadilan itu, tapi kita harus menyuarakan gitu ya ketidakadilan itu. Jadi emansipatoris. Nah, di mana dan bagaimana hubungannya ya, pertelingkannya atau hubungannya antara cultural studies dan teori kritis. Jadi sama-sama ini terinspirasi oleh pemikirannya Karl Marx tadi gitu ya. Jadi yang disebut sebagai neo-Marxian neo-Marxian atau mungkin postmodern gitu. Jadi bagaimana sih pemikiran teori kritis versus teori tradisional gitu ya? Kalau dalam pandangan teori tradisional ya, bahwa teori itu merupakan proposisi tentang suatu subjek. Tujuan daripada teori tradisional yaitu membangun konsep-konsep umum mengenai semua hal. Jadi teori tradisional ini memandang fakta secara objektif atau positivis. Nah, kalau yang dimaksud dengan teori kritis ya, ini berbeda dengan teori tradisional. Karena menurut teori kritis yaitu unsur hakiki dalam usaha sejarah manusia menciptakan suatu dunia yang dapat memuaskan kebutuhan dan kekuatan-kekuatan manusia. Tujuannya yakni pembebasan manusia dari perbudakan. Ya, jadi kita harus emansipatoris. Jadi menurut teori kritis bahwa
tidak ada yang bebas nilai ya, semua itu ada kepentingannya ya. Jadi untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan kekuatan-kekuatan itu, maka kita harus membebaskan manusia dari perbudakan. Perbudakan itu bukan hanya fisik gitu ya, tapi perbudakan misalkan kita di dalam ilmu ini ya, kita berpikirnya mata kuliah ini saja cultural studies, kajian budaya. Kenapa tidak dinamakan kajian budaya? Ya pasti para tokoh berpikir gitu ya, bahwa ya sudah cultural studies, kita cuma bisa menerima saja, tapi kan ada maksud di balik itu. Ya. Ciri-ciri daripada teori kritis. Teori kritis ini selalu curiga dan kritis terhadap masyarakat. Jadi terhadap kategori masyarakat produktif, janji-janji modernitas kapitalis ya. Jadi modern itu ya. Dulu ketika ya kan, kalau kita flashback ya, dulu pemikiran tentang sebuah zaman, bahwa zaman itu terdiri dari beberapa tahap. Ada zaman sebelum modern atau zaman kuno atau tradisional gitu ya. Kemudian ada zaman yang setingkat lebih maju tapi masih tradisional gitu ya. Kemudian zaman yang modern gitu ya. Bedanya apa? Dulu dia pertama ketika zaman yang belum maju, yang masih terbelakang gitu ya, masyarakatnya berburu dan meramu, masyarakat itu hidupnya tuh berpindah-pindah, nomaden. Ya, kemudian dia mengandalkan alam. Tapi ternyata kan itu merusak alam ya. Dan manusia semakin banyak menjadi semakin susah ketika harus berpindah-pindah terus. Maka manusia berpikir untuk bagaimana dia menetap di sebuah tempat dalam jangka waktu yang lama. Muncullah kemudian masyarakat tradisional. Masyarakat yang menggunakan alam sebagai modal untuk hidup ya. Tapi kemudian dianggap wah itu kuno gitu ya, itu belum maju, terbelakang. Maka hadirlah yang dinamakan sebagai modern, bahwa hidup itu harus lebih mudah, kemana-mana naik mobil, pesawat dan seterusnya gitu ya. Tidak usah kita bercocok tanam dengan susah-susah, tapi kita bisa barter, misalkan beli apa, pokoknya kemudahan lah gitu ya dalam menjalani kehidupan ini gitu. Ya. Tapi apakah itu kemudian menyelesaikan masalah gitu ya? Menurut teori kritis tidak. Ya. Bahwa masalah itu tetap ada. Bahkan modernitas ini menyisakan banyak sekali masalah. Ya. Misalkan ketika modern semua orang keluar menggunakan motor, mobil ataupun pesawat gitu ya, maka bumi ini menjadi polusinya itu menjadi lebih tinggi, lebih banyak gitu ya. Banyak masalah. Listrik itu gitu ya. Misalkan sebuah daerah menggunakan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, sebenarnya tidak kemudian semua dimudahkan, tapi banyak juga akses negatifnya ya, akses negatifnya. Jadi berpikir secara historis, berpijak pada masyarakat dalam proses yang historis, dan berkembang secara kontradiktif sehingga selalu dalam ketegangan terhadap masyarakat. Jadi kita kalau belajar sejarah itu kita harus belajar tentang historical ya. Bagaimana itu kemudian dijadikan pijakan oleh masyarakat. Nah, ini tidak bisa memisahkan antara teori dan praksis. Jadi belajar ke teori kritis ini nggak bisa ya, dipisahkan antara teori dan praktek itu nggak bisa. Maka ketika kita penelitian kita menggunakan teori kritis gitu ya, maka otomatis kita menjadi orang yang emansipatoris. Nah, itu otomatis menurut pemikiran kritis ya. Nah, teori kritis itu kemudian menginspirasi cultural studies ya. Teori kritis ya, itu dicetuskan oleh beberapa kelompok orang yang menamakan dirinya mazhab Frankfurt ya, yaitu kelompok orang yang postmodernis ya. Postmodernis, post itu bisa diartikan sebagai lanjutan, bisa juga
diartikan tidak ada bentuk bakunya gitu ya. Ada juga yang mengartikan sebagai protes ya. Jadi protes terhadap budaya-budaya yang ada selama ini, di mana budaya-budaya itu kemudian diciptakan ya oleh kaum kapitalis untuk menggugurkan budaya-budaya yang kuat. Ya. Jadi kemudian cultural studies ini populer ya, tapi tidak hanya memberikan sebuah ilmu seperti yang lain, tapi juga menawarkan tentang konsep-konsep tentang keadilan sosial gitu ya, tentang konflik kepentingan, tentang kekuasaan gitu. Signifikansi mazhab Frankfurt bagi studi-studi dalam cultural studies ya. Jadi kita flashback dulu gitu ya. Kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya bahwa mazhab Frankfurt ini berdiri pada 3 Februari 1923 oleh Felix J. Will. Dia memperkenalkan studi-studi kritis dan interdisipliner terhadap cultural studies dan komunikasi yang menggabungkan analisis kritis terhadap ekonomi, politik media, analisis teks, dan studi resepsi pembaca terhadap efek sosial. Jadi teori kritis atau teori sosial kritis ya. Jadi teori sosial kritis ini mencakup kritik, mencakup perbedaan yang multikultur ya, kemudian teori kritis mazhab Frankfurt, teori feminis, dan cultural studies atau teori budaya Marxis ya. Ya jadi teori kritis ini juga sama ya dengan teori sosial kritis. Nah, ini terinspirasi dari sekolah Frankfurt ya, atau mazhab Frankfurt yang disebut sebagai teori kritik masyarakat. Jadi tujuan teori kritis itu yaitu membebaskan manusia dari pemanipulasian para teknokrat modern ya. Jadi tujuan teori kritis ini sebenarnya membebaskan manusia atau memberikan kesadaran kepada manusia bahwa semua itu sebenarnya manipulasi. Kalau kita merasa dimudahkan hidup di era ini, sebenarnya itu manipulasi. Misalkan kita kuliah tadinya datang ke kampus, terus sekarang tiba-tiba kita harus pakai sistem pakai Elitak gitu ya, kadang pakai Zoom, pakai Google Meet gitu ya, atau pakai video YouTube misalkan. Sebenarnya itu manipulasi. Siapa yang paling diuntungkan di situ? Yang paling diuntungkan itu adalah ya pemilik itu tadi, pemiliknya Google, misalkan pemiliknya Yahoo gitu ya. Itu yang paling diuntungkan karena apa? Orang itu dipaksa untuk dia pakai itu. Jadi bertitik tolak dari pemahaman pemikirannya Karl Marx ya, bahwa sebenarnya cultural studies itu sudah melampaui atau bahkan meninggalkan pemikiran Karl Marx ya, karena Karl Marx itu kan berbicara tentang materi gitu ya. Sedangkan dalam cultural studies kadang itu tidak selalu bentuknya materi dalam bentuk fisik, tapi juga ada penjajahan pola pikir gitu ya. Kemudian ada penjajahan budaya yang disampaikan secara pelan-pelan, tapi sebenarnya itu membahayakan ya, karena hanya menguntungkan satu kelompok atau kelompok yang lain gitu. Nah, ini tokoh-tokoh teori kritis, ada yang generasi pertama ada Horkheimer, Adorno, Marcuse, ya, kemudian ada Benjamin, ada Lowenthal, ada Pollock dan seterusnya. Kemudian generasi kedua ini ada Habermas dan seterusnya. Jadi generasi pertama di cultural studies itu dia kurang membuka kesempatan bagi pembebasan karena pesimis dengan proses rasionalisasi ya. Jadi pertama itu sudah berpikir kritis gitu ya. Tapi mereka masih pesimis ya, Kemudian generasi kedua ini lebih komprehensif lagi berpikirnya gitu ya, dimana pada generasi pertama itu kan dia benar-benar terinspirasi oleh Marx ya. Nah, tapi kemudian di sini karena tidak ada perbedaan pemikiran gitu ya, kemudian diaplikasikan ke dalam kajian budaya.
Jadi dalam komunikasi dialogis masing-masing pihak berperan aktif, di mana pihak mengambil peran orang lain. Ya, menurut Habermas, tindakan manusia yang paling dasar adalah komunikasi dan interaksi. Ya. Jadi untuk itu cultural studies kita pelajari di sini. Tuh ya. Jadi proposisi proletar adalah pandangan Marx oleh Habermas digantikan oleh ilmuwan dan dalam proses ilmiah. Menurut Habermas, ilmu pengetahuan telah menjadi daya kreatif yang paling penting dalam masyarakat dewasa ini. Karenanya, teori kritis lebih memperhatikan peran dan aktivitas ilmuwan daripada buruh. Kenyataannya, gerakan kaum buruh tidak bisa lepas daripada ilmuwan. Ya, jadi kalau menurut generasi kedua ini sebenarnya buruh itu ketika mereka misalkan gitu ya tidak sepakat, tidak ini gitu ya, tapi mereka mereka sebenarnya tidak bisa lepas dari ilmuwan ya. Apa mereka berpikir itu kan berarti ada peran-peran ilmuwan di situ ya. Ini teori reproduksi mekanis. Cultural studies terinspirasi oleh teori reproduksi mekanis dari Benjamin, bahwa teori kritis generasi kedua dari Habermas itu mengganti konflik dengan dialog dan komunikasi ya. Jadi konflik itu akan tetap selalu ada gitu ya, menurut cultural studies akan tetap selalu ada, tapi dia bisa menyelesaikannya dengan dialog dan komunikasi. Ya, itu tadi pemikiran Karl Marx yang mengilhami tentang cultural studies. Baik teman-teman, saya cukupkan sekian. Nanti kita ada diskusi yang ada di Elitak. Silahkan diikuti diskusinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.